Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bil kitabi was sunnah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat yang tiada terhingga jumlahnya maupun jenisnya. Mudah-mudahan dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menambah nikmat yang telah ada pada diri kita semuanya, sehingga nikmat itu tidak hanya sekedar membawa kebahagiaan di dunia yang fana ini, akan tetapi membawa kenikmatan yang lebih besar, yakni kenikmatan di akhirat nanti, surga Jannatun Na'im. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, pada kesempatan di kajian pagi ini kita bahas tema menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena keberadaan kita di dunia ini hanya sementara. Kehidupan dunia ini hanyalah fana. Waktu terus berjalan tanpa dapat dihentikan. Kita diam, waktu akan terus berjalan. Kita bergerak, waktu pun juga akan bergerak. Apa yang harus kita lakukan? Diam saja atau melakukan sesuatu? Apa dampak dari aktivitas yang kita lakukan? Dampak buruk atau dampak baik bagi diri sendiri dan lingkungan kita, dunia dan akhirat kita? Aktivitas yang bagaimana yang harus kita lakukan untuk mengisi waktu di dunia ini sehingga membawa kebahagiaan dunia dan akhirat serta berdampak baik pada lingkungan kita? Jawabannya hanya satu, yakni menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya yang kita butuhkan hanyalah ridha Allah. Maka selama visi kita hidup di dunia ini adalah meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan, kita akan mendapatkan kenikmatan selamanya, tidak hanya di dunia saja, akan tetapi di akhirat yang lebih penting lagi. Sebaliknya, jika hidup di dunia ini bukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak untuk meraih ridha Allah Azza wa Jal, maka yang akan kita dapati hanyalah kesengsaraan di dunia dan neraka jahanam di akhirat nanti. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan hal itu.
Di antaranya firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 162, "Afamanittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir." Maka adakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya di neraka jahanam, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dalam At-Tafsir Al-Muyassar dijelaskan arti daripada surah Ali Imran 162 ini, la yastawi man kana qasduhu ridwanallah wa man huwa muqibbun alal ma'asi. Tidak sama antara orang yang tujuan hidupnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang terus-menerus dalam kemaksiatan. Orang-orang yang hidupnya dimurkai Allah Subhanahu wa taala, fastahaqqa bidzalika sakana jahannam wa bi'sal masir. Orang-orang yang mendapatkan murka dari Tuhannya, dia tempatnya adalah di neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Juga dalam Al-Quran, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada mereka, akan tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Apa saja dari kebaikan yang engkau nafkahkan, maka itu kembalinya kepada diri kamu sendiri. Kebaikan apakah itu dengan harta, apakah itu dengan tenaga, apakah itu dengan pikiran, kembalinya kepada kamu sendiri. Dan apa saja yang kau nafkahkan kecuali hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja yang kau nafkahkan dari kebaikan akan disempurnakan pahala untukmu, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Dalam tafsirnya dikatakan, lasta ayyuhar rasul mas'ulan an taufiqil kafirin lil hidayah. Wahai Rasul, kamu tidak bertanggung jawab untuk memberikan taufik kepada orang-orang kafir untuk mendapatkan petunjuk. Jadi kamu tidak dibebani itu. Kamu hanya diperintahkan untuk memberikan keterangan, yakni yang disebut hidayatul irsyad. Hidayah untuk mendapatkan petunjuk, petunjuk untuk mendapatkan petunjuk. Hidayatul irsyad, bukan hidayatul taufik. Hidayatul taufik adalah hidayah untuk mengikuti petunjuk. Pertolongan untuk mengikuti petunjuk itu hak Allah secara mutlak. Maka dari itu, walakinnallah yasrah sudura may yasha' lidinihi wa yuwaffiquhu lahu. Akan tetapi Allah lah yang melapangkan dada orang-orang yang Allah kehendaki untuk mengikuti agamanya, dan Allah lah yang memberikan taufik kepadanya untuk mengikuti agama Allah, yakni agama Islam. Maka kita berdakwah itu sebuah kewajiban, adapun hasilnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajak keluarga untuk menjadi baik, untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, itu kewajiban. Adapun hasil urusan Allah. Kita mengajak masyarakat agar mau beribadah dengan baik, kewajiban. Adapun mau baik atau tidak, Allah yang akan menentukan.
Wa ma tubadzilu min malin yaud 'alaikum naf'uhu minallah. Apa saja yang engkau keluarkan, engkau belanjakan dari harta, maka manfaatnya kembali kepada kamu sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, yakni kamu yang mendapatkan pahala. Apa saja yang kita lakukan, kita yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minun la yunfiquna illa talaban limardatillah. Dan orang-orang yang beriman itu tidak menginfakkan hartanya, tidak menginfakkan tenaganya, tidak menginfakkan ilmunya kecuali untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min malin mukhlishina lillah tawaffu sawabuhu wala tunqasu syai'an min dzalik. Apa saja dari harta yang telah engkau nafkahkan ikhlas karena Allah, akan disempurnakan pahalanya dan tidak akan dikurangi sedikit pun pahalanya. Maka di dalam ayat ini, di samping keterangan tentang supaya melakukan infak atau yang lainnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, juga isbatu sifatil wajhi lillahi taala ala ma yaliku bihi subhanahu, juga merupakan dalil penetapan adanya wajah bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah itu mempunyai wajah, maka liwajhillah. Akan tetapi kita tidak boleh menggambarkan wajah Allah kayak apa. Maka di dalam masalah akidah ada ketentuan di dalam sifat, nama dan af'al, perbuatan-perbuatan Allah, ada ketentuan bila ta'tilin wala tashbihin wala tamthilin, ya. Jadi bahwa ada ketentuan yang pertama, tidak boleh meniadakan sifat Allah. Artinya Allah tidak mempunyai sifat, Allah tidak mempunyai af'al, perbuatan, Allah tidak mempunyai nama misalnya. Itu tidak boleh. Bila ta'til wala ta'wil. Ta'wil artinya tidak boleh juga ditakwilkan, diberi atau diberi keterangan nama atau sifat atau perbuatan Allah yang jauh dari makna yang sebenarnya yang tertera dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam hadis qudsi dikatakan bahwa setiap sepertiga malam akhir Allah turun ke langit bumi, lalu Allah berfirman, barang siapa yang minta ampun akan aku ampuni, barang siapa yang minta aku akan memberi. Nah, kata-kata turun, ya, kata-kata turun itu perbuatan Allah. Allah turun. Nah, di sini kita tidak boleh menolak bahwa Allah itu turun bila ta'til. Dan kita tidak boleh menafsirkan turun itu kayak apa. Turunnya Allah, ya. Misalnya, oh ini bukan turun tapi mengawasi misalnya. Itu namanya takwil, tidak diperbolehkan. Juga tidak boleh menyatakan tasbih. Tasbih itu artinya adalah menyerupakan. Oh, turunnya Allah Subhanahu wa taala itu seperti turunnya pesawat misalnya, pesawat jet tempur misalnya. Itu namanya tasbih tamtsil, maka tidak diperbolehkan. Wala takyif. Takyif itu mempertanyakan bagaimana.
kaifa. Tidak boleh terus kita mempertanyakan bagaimana Allah turun. Ibaratnya tadi ditolak, tidak boleh ditakwilkan, tidak boleh diserupakan, tidak boleh. Lantas bagaimana turunnya Allah, kapan turunnya Allah? Itu tidak diperbolehkan. Dimaknai Allah turun, titik. Sebab kalau kita tidak membatasi dengan 4 hal tadi, bisa tidak percaya atau memisalkan Allah seperti makhluk, padahal laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti sesuatu apapun ya. Kalau itu dipertanyakan, kapan turunnya? Sepertiga malam akhir itu kan berbeda-beda antara Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah, itu sudah berbeda sepertiga malam akhirnya. Lalu kalau sepertiga malam akhir terus Allah turunnya yang di mana? Apakah di Klego? Apakah di Kauman? Apakah di Stono? Akhirnya tidak percaya. Oh, ora ono kuwi hadis palsu kuwi misalnya. Oh, masa Allah turun? Atau tidak percaya akan turunnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahlussunnah wal Jamaah membatasi dengan bila ta'tilin wala ta'wilin wala tashbihin wala takyifin. Ya, di dalam memahami sifat Allah, asma Allah dan af'al Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkait dengan ridha Allah ini dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manil tamasa ridallah bisahatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhun nas wa manil tamasa ridon nas bisahatillah sahitallahu alaihi wa askhata alaihin nas." Barang siapa mencari keridhaan dari Allah saja meskipun manusia benci kepadanya, niscaya Allah akan ridha kepadanya dan dia akan menjadikan manusia ridha kepadanya pula. Jadi kalau mencari ridha Allah, memang kadang-kadang konsekuensi daripada mencari ridha Allah itu dibenci manusia, khususnya kalau ada di lingkungan yang manusianya itu tidak ridha kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mencari ridha Allah berarti mengikuti Allah dan Rasul, seperti yang disebutkan dalam awal surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya jangan memakai kata-kata manusia, meninggalkan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu mencari ridha manusia dengan tidak menghiraukan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mendahulukan Allah dan Rasulnya dari yang lain. Jadi barang siapa yang mencari keridhaan Allah saja meskipun manusia benci kepadanya, niscaya Allah ridha kepadanya dan dia menjadikan manusia ridha kepadanya pula. Dan barang siapa yang mencari keridhaan dari manusia dan membuat Allah murka kepadanya, niscaya Allah akan murka kepadanya dan dia akan menjadikan manusia murka kepadanya pula. Jadi kalau mencari ridha manusia, meninggalkan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Barangkali orang yang dicari ridhonya tadi hanya sebentar, ridho senang, akan tetapi nanti akan menyakiti kita, ya. Karena yang dicari adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang dicari ridho manusia dengan meninggalkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ibaratnya orang, misalnya dulu ada PKI, kemudian orang mencari ridho PKI, sementara mungkin PKI-nya senang kepada orang yang memuji-muji PKI itu, tapi Allah murka, maka Allah murka kepadanya karena dia ikut PKI, dan PKI pun juga murka kepadanya nanti ketika dia akan tidak mengikuti kemaksiatannya, akan murka juga. Allah membuat murka. Tapi sebaliknya, kalau kita itu mencari ridha Allah, meskipun PKI membantainya misalnya, zaman dulu kan seperti itu, maka dia seandainya dibantai akan mendapatkan ridha Allah, dia akan masuk surga, ya. Kalau menang juga menang bahagia karena bisa menjalankan syariat Allah dengan baik. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, lantas bagaimana cara meraih ridha Allah Azza wa Jalla? Tentunya untuk bisa mendapatkan keterangan tentang bagaimana mencari ridha Allah Azza wa Jalla, kita mempelajari Al-Quran dan hadis Rasulullah melalui keterangan-keterangan para ulama. Karena para ulama telah menjelaskan banyak cara untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sekian banyak cara itu, saya sampaikan di kajian ini 4 hal. Yani yang pertama, meraih ridha Allah Azza wa Jalla dalam ranah akidah. Akidah apa? Akidah itu adalah keyakinan yang ada di dalam hati. Dalam ranah akidah, kita mencari ridha Allah dengan beriman kepadanya. Ini beriman kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Juga berpegang teguh dengan agama Allah dan menjauhi sebab-sebab perpecahan di dalam umat Islam. Ini dijelaskan dalam beberapa hadis Rasulullah. Di antaranya saya sampaikan 2 hadis. Yang pertama, innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa yakrahu lakum qila wa qala wa kasratus su'al wa idha'atal mal. Sesungguhnya Allah menyukai bagimu 3 perkara dan membenci 3 perkara. Dia menyukai kalian supaya beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, ya. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu apapun. Apa dengan benda seperti patung misalnya, apa dengan benda keramat seperti keris misalnya, atau cincin yang dianggap sebagai benda sakti yang bisa mendatangkan suatu keberuntungan, atau menyekutukan Allah dengan manusia, yakni mempertuhankan manusia. Apakah menyekutukan Allah dengan sebuah aturan, di mana menyekutukan Allah dengan suatu aturan, yakni menganggap adanya aturan yang lebih baik daripada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka dengan suatu apapun kalian berpegang teguh dengan agamanya dan tidak berpecah belah. Jangan mempelopori perpecah belahan antara umat Islam. Dan Allah membenci kalian mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, qila wa qala. Jadi menyebarkan berita hoaks misalnya, itu tidak diperbolehkan, baik menyebarkan dengan perkataan maupun dengan media, ibaratnya dengan SMS, dengan WA, dengan berbagai macam program di mana untuk menyebarkan berita hoaks. Lalu banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta. Maksudnya banyak bertanya, yakni bertanya yang tidak ada manfaatnya, bukan bertanya untuk masalah kebenaran. Kalau bertanyanya itu untuk kebaikan agama, maka diperintahkan. Seperti hadis yakni yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasulullah dalam satu hadis itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dia menanyakan, ya Rasulullah, dulu kami ada pada masa jahiliyah, kemudian datang Islam. Apakah setelah kebenaran Islam itu nanti ada kejelekan lagi, kejahatan lagi? Maka kata Rasulullah, ya ada. Lalu apakah setelah zaman kejahatan itu ada kebaikan lagi? Iya, ada, akan tetapi pada saat itu kebaikan sudah terkontaminasi, terkotori oleh asap. Lalu Hudzaifah bin Yaman mengatakan, apa asapnya? Maka Rasulullah menjawab, adalah kaum yang tidak mencari petunjuk dari petunjukku, artinya ahlul bid'ah. Kemudian setelah itu apakah ada lagi kebaikan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ada. Akan tetapi pada saat itu banyak duat ila abwabi jahannam, banyak para penyeru menuju neraka jahannam. Lalu Hudzaifah bin Yaman bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sifhum lana dzalika, wahai Rasulullah, berilah sifat-sifat mereka kepada kami. Artinya kenapa bertanya seperti itu? Supaya kalau mendapati zaman yang seperti itu, wis ngerti kriterianya dan lalu bisa menghindarinya. Kata Rasulullah, mereka itu adalah dari bangsamu dan berbicara dengan bahasamu. Artinya mereka yang menjadi duat ila abwabi jahannam, penyeru ke neraka jahanam, itu adalah dari kaum muslimin dan tahu tentang Islam, ya. Kadang-kadang juga memakai Al-Quran dan hadis sebagai landasannya, ya. Lalu Hudzaifah bin Yaman bertanya lagi, ya Rasulullah, kalau kami mendapati hal seperti itu, apa yang harus kami lakukan? Kata Rasulullah, i'tazil tilkal firaqa kullaha walau an ta'adda bi asli sajaratin. Hindari, tinggalkan kelompok-kelompok sesat itu meskipun kamu memakan akar tumbuh-tumbuhan dan kamu mati dalam keadaan seperti itu. Artinya supaya tidak mengikuti kesesatan. Maka dari itu harus ngerti kriteria kesesatan itu apa. Lalu menyia-nyiakan harta, artinya ya tasrif, ya, menghambur-hamburkan harta. Dalam Al-Quran dikatakan, wa idza anfaqu lam tusrifu
walam taqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang baik apabila kamu menginfakkan harta, jangan bakhil dan jangan berlebih-lebihan, akan tetapi pertengahan di antara keduanya, ya, pertengahan antara keduanya. Lalu kemudian hadis bahwa kita harus mengutamakan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Kilabah, dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar. Sahih Al-Bukhari. Ada 3 kelompok manusia yang ada 3 sifat yang barang siapa ada pada sifat tersebut akan mendapatkan manisnya iman, rasa manisnya iman. Apa rasa manisnya iman? Rasa manisnya iman adalah insyaraha sadrahu lil iman wa taladzuz bit ta'ah wa tahammulul masyaq fid din. Bahwa yang namanya halawatul iman, manisnya iman adalah lapang dada, ya. Allah melapangkan dadanya dengan iman dan merasa lezat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taladzuz bit ta'ah. Puasa rasanya nikmat meskipun lapar, haus, dahaga. Qiyamul lail juga merasakan nikmat qiyamul lail, qiyam Ramadan meskipun baru saja istirahat. Bersedekah merasakan nikmatnya bisa bersedekah, bukan terpaksa nikmatnya bersedekah. Ini namanya wajadah halawatul iman. Begitu pula tahammulul masyaqah, tahan menanggung penderitaan di dalam agama. Jadi ketika luru duit sing halal angele pol sehingga tidak dapat kecuali sedikit, bahkan tidak cukup, dia tetap mencari yang halal meskipun yang haram ada di depannya. Dia lebih baik susah tapi halal daripada melimpah akan tetapi keharaman. Itu namanya tahammulul masyaqah. Di penjara misalnya karena mempertahankan agama, itu namanya juga tahammulul masyaqah. Masih tetap saja dadanya atau hatinya senang meskipun dalam keadaan penderitaan, karena mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Lah orang yang demikian ini atau manusia bisa merasakan manisnya iman, bisa mendapatkan manisnya iman kalau di dalam dirinya ada 3 sifat ini, yakni yang pertama menjadikan Allah dan Rasulnya yang lebih dicintai dibandingkan dari selainnya, ya. Allah dan Rasulnya yang lebih dicintai dibandingkan dengan bapaknya, dibandingkan dengan anaknya, dibandingkan dengan hartanya. Allah Subhanahu wa taala yang paling dicintai. Lah konsekuensi daripada cinta kepada Allah adalah mentauhidkan Allah, beribadah ikhlas karena Allah, menjalankan syariat Allah. Itu namanya cinta kepada Allah. Sedangkan konsekuensi daripada cinta kepada Rasulullah adalah mengikuti contoh dan perintah Rasulullah di dalam aktivitas kehidupan. Salat mencontoh Rasulullah, jangan dengan cara yang lain. Salat tarawih mencontoh Rasulullah,
Mencontoh Rasulullah bagaimana? Apakah 11 ataukah 21? Dua-duanya adalah contoh dari Rasulullah, contoh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak usah mempertentangkan 11 atau 21. Ya. Akan tetapi yang tidak dicontohkan Rasulullah adalah sholat cepat banget. Ya. Misalnya di TV, kalau dulu ini yang sholat tarawih 7 menit hanya di Jawa Timur, sekarang sudah sampai Indramayu. Ada pula yang sholat tarawih 21 rakaat hanya 7 menit. Ini yang tidak contoh Rasulullah. Mudah-mudahan tidak nyampe Pekalongan, ya. Tapi ya ada kemungkinan juga nyampe ke Pekalongan. Melihat kondisi Pekalongan mungkin akan nyampe, ya. Yang dicontohkan Rasulullah lama. Maka yang 8+3 ya lama, yang sahabat lakukan yang 23 ya lama. Dalam hadis dari Aisyah, dia mengatakan Rasulullah tidak sholat lail baik di Ramadan maupun di selain Ramadan kecuali 11 rakaat. Rasulullah sholat 4 rakaat. Jangan kau tanya baiknya dan lamanya. Artinya amat sangat baik dan amat sangat lama. Kemudian 4 rakaat lagi, jangan kau tanya baiknya dan lamanya. Kemudian 3 rakaat. Itu hadisnya lamanya. Maka dalam satu kitab dikatakan tidak mempertentangkan jumlah, karena kalau 21 itu juga dilakukan oleh para sahabat. Bahkan ada yang 39 dan seterusnya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah dengan lamanya, sehingga diterangkan dalam kitab itu setelah zaman Rasulullah, kemudian mulai sahabat Umar itu diadakan berjamaah dan jumlahnya menjadi 23. Kenapa? Karena tidak kuat berdirinya, sehingga dengan 23 itu berdirinya agak ringan, ya. Gampangnya kalau targetnya telung jam dibagi 11 karo telung jam dibagi 23, berdirinya lebih ringan 23 bagi orang-orang yang sudah tua, lebih mampu. Jadi dudu 23 terus dipercepat, bukan, ya. Dudu 8 terus lebih cepat, bukan, ya. Itu supaya mendapatkan wajadah halatul iman. Jadi konsekuensi dari cinta kepada Rasul adalah mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti perintahnya, meninggalkan larangannya di dalam segala kehidupan, ya. Yang kedua adalah mencintai seseorang hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena pangkatnya, bukan karena hartanya, bukan karena yang lain. Mencintainya karena dia cinta kepada Allah, karena dia melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah tidak mau untuk kembali kepada kekafiran, sebagaimana tidak mau untuk dilemparkan ke dalam neraka. 3 sifat ini yang menjadikan kita akan mendapatkan halawatul iman. Kemudian yang kedua, meraih ridha Allah dalam ranah ibadah, yakni ibadah amaliyah. Cara meraih ridha Allah Azza wa Jalla dalam ranah ibadah amaliyah adalah dengan memperbanyak amal yang bernilai ketaatan ibadah.
meluruskan niat karena Allah semata, dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan syarat penting dalam beramal agar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Sina mengumpamakan orang yang beramal itu layaknya seorang pedagang dan budak. Yani beribadah itu, beramal yang bernilai ibadah itu ada 3 manusia. Yang pertama, orang yang beribadah mengharapkan surga. Ini layaknya seorang pedagang yang bekerja berdasarkan untung rugi. Motivasinya beribadah hanya sebatas menunaikan rutinitas. Apakah boleh beribadah mengharapkan surga? Ya boleh. Karena surga itu milik Allah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sah-sah saja. Nah, dalam doa-doa juga dikatakan, yang dicontohkan Rasulullah, yang ada dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berarti kita minta di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan, minta kepada Allah. Doa termasuk ibadah, boleh-boleh saja kita lakukan suatu ibadah agar mendapatkan ridha Allah. Ridha Allah kaitannya adalah dengan surga, ya, boleh. Kemudian yang kedua, orang yang beribadah hanya karena takut neraka, maka orang tersebut layaknya seorang budak yang mengerjakan sesuatu karena takut atas kemarahan tuannya. Apa boleh? Ya. Beribadah karena takut neraka, ya boleh, karena kita disuruh menghindar dari neraka. Waqina adzabannar, ya Allah, jagalah kami dari siksa api neraka, selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Ya boleh juga, karena Allah memerintahkan kita untuk berdoa seperti itu. Lalu yang ketiga adalah orang yang semata-mata mengerjakan segala ibadah tujuannya hanya mencari ridha Allah, bukan mengharap surga dan tidak pula takut akan neraka. Ini ya lebih boleh lagi. Hanya pokoknya urusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apapun ini boleh. Yang tidak boleh itu mengharapkan dari manusia tadi. Misalnya beribadah hanya untuk dilihat manusia, itu namanya riya. Beribadah agar didengar manusia, itu namanya sum'ah. Beribadah untuk sombong-sombongan, itu namanya takabur. Itu tidak diperbolehkan, itu berdosa. Namun kalau tadi mengharap surga, menghindar dari neraka, itu diperbolehkan karena ada dasar. Namun yang paling hebat adalah yang beribadah murni hanya mencari ridha Allah. Dilebokke neraka ya kono, dilebokke surga ya kono. Ya. Tapi otomatis kalau kita beribadah sesuai dengan tuntunan, ia akan dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Dalam ibadah amaliyah ini juga kita supaya memilih ibadah yang hebat, yang banyak pahalanya. Apalagi kita yang sudah tua-tua, hidupnya mungkin tinggal sedikit lagi. Ada nasihat Rasulullah, yakni hadis Rasulullah yang menjelaskan perbuatan yang sederhana akan tetapi nilainya amat tinggi. An Abi Umamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man masya ila salatin maktubatin wa huwa mutatahhirun kana lahu ka ajril hajjil muhrimi. Wa man masya ila subhatid duha kana lahu ka ajril mu'tamiri.
wa salatun ala isri salatin la laghwa bainahuma kitabun fi 'illiyyin. Qala Abu Umamah al-ghudu war-ruwah ila hadhil masajid minal jihad fi sabilillah. Musnad Imam Ahmad. Dari Abu Umamah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang berjalan menuju sholat maktubah, menuju sholat fardu, ya, sholat 5 waktu, tentunya berjalan di sini berjalan ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid, dan dia berangkat sudah dalam keadaan suci, pahalanya apa? Kana lahu ka ajril hajil muhrimi. Dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang haji berikhram. Jadi berhaji betul, seperti orang haji betul. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur tidak ada pahala kecuali surga. Berarti kalau kita sholat berjamaah di masjid, terus berangkat dari rumah sudah wudu, ikhlas, maka ya insya Allah kita akan masuk surga, ya. Waman masya ila sibahatid duha, dan juga barang siapa yang berangkat ke masjid untuk sholat duha, ya, sebaiknya sholat duha itu di masjid, tapi boleh dilakukan di rumah, di kantor boleh. Kana lahu ka ajril mu'tamiri. Dia akan mendapatkan haji, mendapatkan pahala seperti pahalanya orang umroh. Padahal al-umrotani atau al-umratu ilal umrati mukaffiratun lima bainahuma. Dari satu umroh menuju umroh berikutnya menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Berarti nek dhewe iki ora usah terus seminggu ping pindho bae salat duha di masjid, wis pahalanya banyak sekali. Tapi kalau sholat jamaahnya terus setiap kali setiap waktu kita sholat berjamaah di masjid. Bagi orang yang tidak mampu untuk berhaji dan berumrah, itu sudah dapat pahala yang besar seperti haji dan umrah. Ditambah lagi wa sholatun ala isri sholatin la wa bainahuma kitabun fi 'illiyyin. Sholat sesudah sholat, ya, maksudnya adalah sholat sunnah kemudian dilanjutkan dengan sholat fardu berjamaah di masjid, kemudian sholat sunnah lagi qobliyah, kemudian sholat fardu, kemudian ba'diyah, ya. Sholatun ala istri sholatin la lahwa bainahuma. Di antara keduanya itu tidak ada senda gurau, ya. Tidak ada dongeng-dongeng yang tidak berarti. Maka kata Rasulullah, kitabun fi 'illiyyin, akan diberi pahala dengan catatan kitabnya di 'illiyyin, di dalam 'illiyun. Apa 'illiyun? Yani kata Allah, kalla inna kitabal abrari la fi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Sekali-kali tidak demikian. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbuat bajik, yang berbuat baik, yang beramal soleh itu ada di 'illiyyin. Wa ma adraka ma 'illiyun, apa itu 'illiyun? Tahukah kamu apa itu 'illiyun? Kata Allah, kitabum marqum, kitab yang tertulis, yang diletakkan di lauhul mahfud, yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh para malaikat yang didekatkan.
Subhanallah, betapa nikmatnya kalau kita bisa sholat berjamaah 5 waktu. Dengan datang bisa qobliyah dan pulang sesudah ba'diyah. Sangat nikmat. Dan ini lebih ringan daripada sholat isyraq. Mengapa saya katakan lebih ringan? Kalau sholat isyraq kita harus sholat berjamaah di masjid, kemudian i'tikaf di masjid sampai terbit matahari. Iki berat ya. Nek kono bendino berat sholat isyraq, karena isu-isu ngantuk, pak buang air, wah macam-macam. Tapi nek sholat ini, yang hadis ini, subhanallah, amat sangat mudah. Kita di rumah ya sholat 5 waktu, di masjid ya sholat 5 waktu. Bedanya hanya sedikit, berangkat dari rumah saja ke masjid, apalagi kalau orang yang dekat masjid. Dan sekarang tidak ada kesulitan karena kendaraan banyak, jalannya halus. Saya pikir hadis ini paling nikmat kita pilih untuk bekal mati, supaya 5 waktu. Karena sekaligus ya, dalam satu dayung meraih berapa ini? Meraih tiga kehebatan. Bahkan menurut Abu Umamah, ini kata-kata Abu Umamah, al-ghudu war-rawah, berangkat dan pulang dari masjid-masjid ini termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, jihad di jalan Allah. Paling tidak jihad hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Hawa nafsu pak mangkat neng masjid sungkane ora karuan, maka kita menjihati, melawan hawa nafsu kita, terus berangkat ke masjid. Begitu pula pak neng masjid rodo suwe sithik, zikir yang tenang, kemudian terus sholat ba'diyah, juga hawa nafsunya ada di situ, kepinginnya cepat mulih. Maka orang yang ba'diyah juga sedikit dibandingkan dengan yang tidak ba'diyah. Orang yang qobliyah juga lebih sedikit daripada yang tidak qobliyah. Karena apa? Karena yang ini ono setan yang menggoda agar jangan melakukan. Kemudian yang keempat adalah meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dalam ranah ibadah hati. Yani ibadah itu ada ibadah qauliyah, ada ibadah amaliyah, ada ibadah qalbiyah. Yani dengan menentukan hatinya, pikirannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan, al-a'malu dhahirah la takunu salihatan maqbulatan illa bi wasitati a'malil qalbi. Fa inal qalba malakun wal a'dha junuduhu. Fa idza habusal malaku habusat junuduhu. Jadi bahwa kata Ibnu Taimiyah, amal-amal zahir itu ya yang tampak ya. Yang tampak. Misalnya saya ngaji, itu amal zahir. La takunu salihatan makbulah, tidak akan menjadi amal soleh yang diterima illa kecuali dengan sarana amal hati, perbuatan hati. Final dengan sarana perbuatan hati. Ketika hati seseorang itu tidak ikhlas, maka amalnya tidak solehah makbulah. Karena saya tadi contohkan, saya ngaji. Kalau saya hatinya itu tidak ikhlas, maka saya tidak beramal soleh. Yang saya lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
kalau tidak ada keikhlasan di dalamnya. Kalau tujuannya hanya untuk dunia saja. Final qalba, sesungguhnya hati itu merupakan raja, raja dalam diri kita. Wal a'dha, sedangkan anggota badan yang melakukan amal zahir, tangan, kaki, mulut yang melakukan amal zahir, junuduhu, tentaranya, ya, para tentaranya, pasukannya. Apabila rajanya itu jelek, rajanya itu jahat, maka tentaranya akan menjadi jahat. Jadi kalau rajanya jahat, tentaranya akan menjadi jahat, polisinya akan menjadi jahat. Ini kata Ibnu Taimiyah. Maka kita mesti nata hati, amaliyah hati. Nah, pokok-pokok atau pondasi agama ini ada pada amalan hati. Fondasinya ada amalan hati karena akidah. Dari akidah timbul perkataan, dari perkataan timbul perbuatan. Cinta kepada Allah dan Rasulnya, tawakal, roja, rasa harap, khosyah, rasa takut disertai ilmu, ikhlas, sabar, syukur, itu semuanya ada dalam hati. Dan ini menjadi fondasi agar amal badan kita menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama juga menjelaskan bahwa besar kecilnya pahala berkaitan dengan keadaan niat dalam diri seseorang. Ikhlas total, opo setengah-setengah. Kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang menjadi tidak, ya. Ini bukti bahwa amalan hati memiliki kedudukan yang tinggi. Bisa jadi amalan kecil menjadi besar nilai pahalanya disebabkan oleh niat, ya. Disebabkan oleh niat. Satu contoh misalnya dalam hadis, ada orang yang menjadi tukang bersih masjid di zaman Rasulullah di Masjid Nabawi. Tukang nyapu, ya, bersih. Itu kemudian mati, orang itu mati. Lalu Rasulullah tidak diberitahu. Para sahabat menganggap barangkali ini orang kecil, ngapain diberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikuburkan. Keesokan harinya Rasulullah SAW bertanya, di mana fulan yang tukang bersih-bersih itu? Lalu para sahabat menjawab, sudah meninggal wahai Rasulullah. Kenapa kau tidak memberitahu saya? Tolong saya diantar ke makamnya. Lalu para sahabat mengantar ke makam dan Rasulullah menyolatkan di situ. Ini menunjukkan bahwa kayaknya sih kecil, tapi ternyata, ya, ternyata Rasulullah amat sangat perhatian. Rasulullah tentunya memperhatikan karena betapa besarnya fungsi orang itu dalam masalah kebersihan masjid. Jadi bahkan dikatakan orang ini, kalau kita sambungkan dengan hadis yang lain, orang ini yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah di hari kiamat. Karena qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya terpaut dengan masjid, ya. Bisa jadi pula amalan besar menjadi kecil pahalanya disebabkan oleh niat. Dijelaskan oleh Abdullah bin Mubarak, yani, mengatakan rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Artinya boleh jadi amal kecil namun pahalanya menjadi besar karena faktor niat, yakni keikhlasan. Dan bisa jadi amalan besar menjadi kecil, niat pahalanya disebabkan oleh niat, ya, jadi menjadi kecil. Yang keempat, yang terakhir adalah mencari ridha Allah dalam ranah muamalah. Muamalah tadi apakah ibadah, dan namun di sini muamalah yang dimaksud adalah muamalah dalam bergabung dengan manusia yang lain, perdagangan,
berbicara, ya, bergaul, ini namanya muamalah. Tentunya kita ambil singkatnya bahwa syarat pokok diterimanya amalan seseorang ada dua: ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan bisa menggugah diri kita agar menjadikan hidup kita ini hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Segala amal, segala perbuatan, segala aktivitas yang kita lakukan untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian harus mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tada' fi jam'ina wa majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mujahidan illa nasartah wa la hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridwan walana salahun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna kamalal ikhlas fil a'mal wal aqwal wa husnal khatimati 'inda qida'il ajal. Allahumma arzuqna al hidayah wal himayah wal qanaa'ah waz zuhd wat taufiq lima tuhibbu wa tardah. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala nadimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.